Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini yaitu terjemah dari Al-Quran sampai surah Toha ayat yang ke-100, 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Barang siapa berpaling darinya, yaitu Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa besok di yaumil qiyamah. Mereka itu akan kekal di dalam keadaan itu, yaitu hari kiamat itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Jadi ayat ini masih kelanjutan dari ayat yang kemarin, di mana yang menceritakan tentang keadaan kaum Bani Israel yang sudah didampingi Nabi Musa dan Nabi Harun, akan tetapi ternyata kaum Bani Israel itu selalu saja ada alasan untuk ingkar atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau tunduk dan patuh dan bertauhid kepada Allah, dan bahkan ketika mereka ditinggal Nabi Musa untuk beberapa saat dalam menerima Taurat, mereka pun sudah memiliki sesembahan yang lain, yaitu sapi betina yang diciptakan oleh Musa Samiri. Keadaan ini diabadikan di dalam Al-Quran dan selanjutnya sebagai pengingat bagi kita semua kaum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita ini selalu taat dan patuh kepada Nabi dan Rasulnya dan juga kitab-kitab yang dibawanya, yaitu kitab Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, sungguh mereka itu akan memikul beban berat, yaitu dosa besok di yaumil qiyamah. Ayat ini mengandung makna bahwasanya apabila ada pengingkaran dari kita sebagai penganut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya itu akan berdampak kepada kesengsaraan kita besok di yaumil qiyamah. Dan bahkan pada ayat ini dinyatakan kita akan memikul beban berat atas dosa-dosa kita besok di yaumil qiyamah. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, terutama apabila kita melaksanakan perbuatan dosa atau kemaksiatan ataupun penyimpangan terhadap ketauhidan kita. Untuk itu, atas dosa-dosa itu dinyatakan di dalam ayat selanjutnya, mereka akan kekal di dalam keadaan itu. Mereka akan terus-menerus menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ini adalah beban yang sangat berat besok di yaumil qiyamah. Pada hari kiamat itu sangkakala ditiup yang kedua kalinya. Yang pertama adalah hari di mana kita mengalami hari kebangkitan dari kubur, dan selanjutnya pada saat itulah kita akan mengalami yang disebut dengan hari kiamat, yaitu ketika orang-orang, semua penduduk bumi sudah diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sangkakala akan ditiup kembali, yaitu ketika orang-orang dibangkitkan semuanya setelah mati dan mereka kemudian diarak ke padang mahsyar, dan selanjutnya
Mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya selama di dunia ini. Dan ketika itu Allah kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah yang biru muram. Ini menandakan mereka dalam keadaan bersedih, mereka dalam keadaan kehausan, sehingga digambarkan wajahnya dalam keadaan biru dan muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kemudian yang lain juga menyatakan bahwasanya kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Ini juga mengandung makna bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebentar, di alam kubur juga hanya sebentar. Karena itu perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan besok di yaumil qiyamah, yaitu ketika kita menghadap kepada Allah, pengadilan Allah yang sebenarnya. Untuk itu, marilah di dalam kehidupan ini kita senantiasa berhati-hati dengan ketauhidan kita. Kita tetap istiqomah di dalam ketauhidan, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dalam pengertian ibadah-ibadah wajib maupun perintah-perintah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mudah-mudahan kita menjadi kelompok orang-orang yang diselamatkan dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang enggan beribadah yang nanti berdampak kepada adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita bahwasanya perjalanan hidup kita ini masih panjang. Perjalanan kita ini masih sangat panjang, dan hendaklah kita mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang sangat panjang ini, yaitu dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.